Hai again teman-teman semua, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat berakhir pekan buat teman-teman sekalian. So kita udah memasuki Sabtu, tidak terasa ya, proses waktu berjalan begitu cepat. Ya at least per teman-teman nonton video ini harusnya udah hari Sabtu ya. Kalau hari Jumat kemarin ya teman-teman, jadi kita ada rilis data non-farm payroll. Sebenarnya datanya lumayan menarik karena angka non-farm payrollnya tuh meningkat sangat drastis atau signifikan. Ini terus terang teman-teman, saya belum cek sama sekali ya untuk CME Fed Watch tool-nya seperti apa, apakah dia akan berubah signifikan, karena non-farm payroll itu kan berhubungan dengan data ketenaga kerjaan dan semestinya sih ya nggak terlalu signifikan ya. Turun sedikit aja dari 79,6% jadi 71,9%, but overall saya rasa yang lebih diperhatikan adalah bagaimana unemployment rate ya itu mengalami kenaikan 0,3% dan ini sangat signifikan jumlahnya. Cuma memang berbanding lurus juga ya dengan non-farm payroll-nya yang naik sekitar sekian banyak ya. Jadi anggapannya nanti di pertemuan berikutnya there's a huge probability ya, unemployment rate-nya bakal turun lagi gitu. Jadi kayak sekarang naik sih memang jadi 3,7%, tapi mungkin dirilis data mendatang bisa jadi turun lagi ke 3,6 atau 3,5%. Oke? Nah, teman-teman, selain itu average hourly earnings atau rata-rata pendapatan mereka, jadi kita bisa bilang kayak rata-rata wages-nya di sana lah ya, itu turun sedikit jadi 0,3%. Jadi memang sementara ini kita bisa lihat ini akan cenderung sejajar lah ya dengan kenaikan, tapi pendapatan rata-ratanya menurun. Jadi anggapannya hal tersebut balance, anggapannya buat si The Fed menilai mungkin ya demand-nya bisa lebih ditekan lah ya karena penganggurannya sudah mulai menunjukkan ada reaksi gitu. Nah, kita update sedikit posisi market. Setidaknya dari non-farm payroll yang dirilis positif, kita bisa lihat responsif terhadap stock market US itu cenderung positif. Dan akhirnya hari ini kita mendapati Bitcoin pun mengikuti pergerakan daripada si stock marketnya. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya secara time frame daily ya, yang saya suka dari closing Bitcoin potentially at least 2 jam 36 menit lagi dari sekarang adalah closed with decline candle atau rebound candle setelah testing ke level major support yang kita mention pada video kemarin. Jadi memang ada probabilitas harga bisa naik dulu, dan terlepas dari apakah nanti dia naik untuk turun lagi, ya yang penting kita naik dulu ya, itu adalah kabar baiknya. Nah, karena saat ini saya personally juga lagi ada beberapa position long yang saya ambil, teman-teman mungkin boleh cek di Instagram ya, tadi saya sempat post sedikit logic ya di balik pengambilan transaksi tersebut. Salah satu reasonnya juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana Bitcoin kemarin kita sempat mention ya, terbentuk semacam descending broadening wedge pattern. Lalu dari descending broadening wedge pattern tersebut mendapati reaksinya tepat di area demand zone yang kita mention. Ada double bottom, kemudian reaction hari ini adalah cenderung rebound, sempat sideways, reject sedikit karena non-farm payroll, dan akhirnya berhasil nanjak lagi. Ya kalau kita lihat sih kenaikannya pun tampaknya terbatas, kita juga masih tertahan di area supply zone atau di area resistance dari pergerakan sebelumnya yang ada pada di kisaran area 27.200. Dan karena kita memasuki weekend, saya pikir pergerakan Bitcoin akan cenderung seperti ini ya, mungkin membentuk sebuah channel. Jadi turunnya nanti teman-teman bisa perhatikan, as long kita bertahan di atas exponential moving average 21, maka ada probabilitas harga masih bisa naik karena secara tren pun menunjukkan bahwa saat ini EMA-nya pun sama-sama mengarah ke atas. Jadi at least kita dapat kabar positif lah ya. Dan yang kurang baiknya adalah di time frame 1 jam kita ngelihat ada candle rejection membentuk bearish engulfing, yang artinya akan cenderung memberikan tekanan sell dulu untuk Bitcoin. Mungkin kita akan testing ke area yang tadi saya mention, yaitu di 15 menit. Kita bisa lihat di sini juga terdapat area demand ya. Kalau kita lihat di sini, ketika kenaikan terjadi di sini dalam kondisi yang cukup signifikan, well I guess if we got pullback ya mungkin testing ke level itu tapi langsung mantul lagi karena ada EMA 21-nya. Ya setidaknya mudah-mudahan tidak ada rejection dan tidak ada dump dulu ya sepanjang akhir pekan ini. Kasih kita napas sedikit, harga cenderung naik, and then kita bisa dapat profit dulu lah, memaksimalkan buat teman-teman yang mungkin lagi ongoing long position juga. Lalu sedikit update terkait dengan Ethereum, ini tambahan aja
ya. Kemarin kita ada sempat mention ya soal falling wedge pattern. Lalu saya juga sempat mention bagaimana sedikit setup yang mungkin saya akan gunakan untuk melakukan transaksi pada Ethereum. Kalau kalian pengen tahu, cek lagi di video kemarin ya, tepat ini yang BTC Ethereum. Lalu kita lihat harganya membentuk semacam inverted head and shoulders, break dari neckline, hold di atas neckline cukup positif, and then dia break lagi terhadap area supply-nya. Jadi so far untuk Ethereum lebih bullish daripada Bitcoin. Anda bisa lihat ya, kalau Bitcoin kan tadi dia membentuk semacam channel, but Ethereum tidak membentuk channel. Dia malah ada percepatan tren dan harganya saat ini dalam kondisi kenaikan yang cukup impulsif ya so far. Setelah rejection yang terjadi pada EMA 21 serta area neckline yang ada tadi yang saya mention. Oke. Jadi so far untuk Ethereum saya pun lagi ongoing position ya. Target saya sebenarnya sedikit lagi tercapai di 1916-an ya untuk target terdekat. Mungkin saya saat ini kalau misalkan ada rejection dan dia tidak mampu bertahan di atas area ini, saya akan decide untuk close position dulu, or maybe after this video saya akan decide untuk close position dulu. Well, saya belum tahu ya. Mungkin saya akan lihat dari 15 menit. At least as long kita bertahan di atas EMA 21, once again, itu menjadi guidance saya, maka saya akan pertahankan posisinya. Alright? So, I guess that's it teman-teman sekalian ya untuk quick update seputar Bitcoin, Ethereum. Beberapa kondisi saat ini menunjukkan bahwa harga bisa cenderung naik dulu. Tapi ingat teman-teman, kenaikan ini mungkin sifatnya terbatas, jadi jangan terlalu confident dan jangan terlalu pede terlebih dahulu. Apalagi kita memasuki akhir pekan ya, biasa cenderung flat. Alright? So, I guess that's it. Thank you very much for watching. God bless buat teman-teman semua. Have a nice weekend dan sehat selalu, sukses selalu, dan profit selalu. Everybody, cheers. I'm out. Thank you. Bye-bye.